البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kebaikan manusia. Harus sekarang Pak. Enggak apalah daripada mengganggu. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qaulillahi ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Tayyib, sebagian ulama mengatakan kuntum ini tidaklah sama dengan antum. Kalau antum berarti memang umat ini. Tapi kalau kuntum itu adalah yang diajak bicara pada waktu itu, yaitu para sahabat. Dan memang ini adalah tafsir yang wajih, menunjukkan apa? Para sahabat itulah yang pertama diajak bicara tentang masalah ini, bahwasanya mereka itulah umat yang terbaik, adalah kelompok yang terbaik, bukan umat ini semua. Berapa banyak dari umat ini yang tidak layak jadi orang baik. Tapi yang diajak bicara bukan antum, kuntum, menunjukkan adalah apa? Umat yang memang waktu itu sedang ada di situ. Adapun yang lain-lain boleh masuk, tapi dengan syarat apa? Ikut jalan sahabat. Nah, baru dia layak untuk masuk di situ. Kenapa? Tidak mungkin Allah Ta'ala memilih suatu kata atau suatu huruf kecuali ada hikmahnya. Di sini Allah Ta'ala menggunakan lafaz kuntum. Tayyib. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, ini menunjukkan bahwasanya generasi ini atau kalau secara umum adalah umat Muhammad SAW ini memang didatangkan untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Bahkan mereka itu menyebabkan banyak orang masuk Islam walaupun apa? Walaupun semula itu keadaannya seperti terpaksa. Maka kemudian Syekhul Islam mendatangkan apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang Rasulullah SAW bersabda, "Dhahikallahu azza wa jal min rijalin yadkhuluna al-jannah fis salasil." Allah Ta'ala tertawa terhadap sekelompok orang yang masuk surga dalam keadaan terikat dengan rantai. Gimana masuk surga harus dipaksa-paksa, padahal surga itu enak, surga itu indah, harus dipaksa-paksa sampai dengan apa? Dengan rantai. Kenapa? Maksudnya adalah karena banyak peperangan dan sebagainya. Peperangan untuk apa? Kebaikan Islam, untuk membela agama Allah. Karena dunia ini diciptakan bukan untuk kemaksiatan, diciptakan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Maka apa? Maka ditebarkan agama ini untuk kebaikan. Nah, ketika orang-orang itu sebagian durhaka, maka mereka dirantai. Kemudian setelah sekian waktu mereka lihat indahnya Islam, akhlak yang agung Islam, dan tidaklah Islam itu menyiksa para tawanan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara dan juga orang-orang komunis. Tapi Islam itu sangat memuliakan para apa? Para tawanan juga. Memuliakan dalam artian apa? Tidak boleh dihinakan, tidak boleh disiksa dan seterusnya. Tayyib. Maka banyak dari mereka yang kemudian masuk Islam, dan kisah ini banyak tentang semacam itu. Masuk Islam, istiqomah, kemudian masuk surga. Seakan-akan masuk surga dengan sebab apa? Dirantai. Jadi apa? Sebenarnya betul-betul umat ini adalah mereka membawa kebaikan untuk apa? Untuk seluruh manusia. Tayyib. Makanya ini hikmah dikatakan ukhrijat linnas, bukan ukhrijat ala. Kita sudah tahu lafaz kharaja ala artinya adalah memberontak dan membangkang para khawarij. Maka lafaz huruf lam ini juga ada hikmahnya. Allah Ta'ala tidak meletakkan suatu huruf kecuali apa? Ada hikmahnya di situ untuk kebaikan manusia kalau mereka paham. Tayyib. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa karakter yang menyebabkan mereka menjadi orang yang terbaik? Yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab tadi itu juga Majmu'ul Fatawa, dan juga yaitu siapa? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dan juga Ibnu Nahas ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya syarat untuk mendapatkan khairiyah, yaitu terbaik. Khairiyah bukan kebaikan saja, tapi terbaik, dia dari akhyar. Tapi apa? Hamzahnya dihapus takhfifan, untuk meringankan, yaitu kalian menjadi umat terbaik kalau kalian memenuhi syarat-syarat ini. Memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran, dan seterusnya itu.
Inilah sebab untuk seseorang itu mencapai gelar yang terbaik. Adapun kalau sebaliknya kita menjauh dari apa itu, dari amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan melakukan seperti yang dilakukan munafikun, apa itu, ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, yaitu mereka itu melarang dari kebaikan dan mereka justru memerintahkan kepada yang mungkar, maka mereka ini akan terlaknat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatahawna am munkarin fa'aluh. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah durhaka dan mereka melampaui batas. Mereka itu tidak saling mencegah kemungkaran dari yang dilakukan oleh sesama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan sebaliknya, maka dia itu akan terlaknat. Bukan jadi terbaik, bahkan terlaknat. Maka ayat ini menunjukkan betapa tingginya nilai amar ma'ruf nahi mungkar, menyebabkan orangnya itu derajatnya adalah derajat yang paling tinggi, tingkat khairiyah. Dan manakala yang paling mampu dan paling melakukan ini adalah para nabi, maka para nabi pun mereka mendapatkan derajat yang tertinggi. Kemudian siapa? Yaitu yang terbaik mewarisi para nabi, yaitu para siddiqun. Kenapa? Karena para ulama di samping mereka mewarisi ilmu para nabi, mereka juga mewarisi tugas para nabi, yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya derajat mereka adalah derajat yang tertinggi setelah para nabi. Dan dari waktu ke waktu setelah Nabi Muhammad meninggal, derajat yang tertinggi dari umat ini memang selalu dipegang oleh para ulama, bukan dipegang oleh para umara atau dipegang oleh para ahli ibadah, bukan, tapi selalu yang tertinggi derajatnya adalah para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya banyak ahli ibadah disebutkan contoh-contohnya yang dalam sehari itu dia membaca Al-Qur'an sekian banyak dan dia ibadahnya dalam sehari itu sekian banyak, tetapi yang derajatnya lebih tinggi dari mereka adalah para ulama seperti Sa'id Ibnul Musayyab, seperti Al-Hasan Al-Basri disebutkan. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar yang dibangun di atas ilmu yang matin, ilmu yang kokoh, itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar kesolihan untuk diri sendiri. Sementara ini untuk kemaslahatan umat dan juga untuk kemaslahatan pokok-pokok, kemaslahatan perairan, kemaslahatan udara, kemaslahatan juga yaitu binatang-binatang. Karena kalau ma'ruf itu ditebarkan, mungkar itu dicegah, maka bumi akan diberkahi oleh Allah. Kalau tidak demikian, maka akan rusak bumi ini dan segalanya akan rusak. Air akan rusak, daratan akan rusak, udara juga rusak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'wat Dawa. Udara ini, hawa itu rusak dikarenakan kemungkaran. Perairan juga rusak dikarenakan banyaknya kemaksiatan. Daratan juga rusak. Pokok-pokok dan biji-bijian juga rusak, buah-buah juga rusak, dan binatang pun akan mengalami kekacauan. Karena Karena kemaksiatan. Kalimat yang sangat rinci disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Makanya manakala yang paling mampu menegakkan ini adalah para ulama, makanya merekalah yang mendapatkan khairiyah setelah setelah para nabi. Baik. Kemudian tentunya syaratnya adalah keimanan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa tu'minuna billah, ini syarat wajib. Syarat yang harus ditunaikan. Syarat yang ketiga, adanya amar ma'ruf, adanya nahi mungkar, dan adanya keimanan. Adapun orang kafir, kalaupun di dunia dia ini suka amar ma'ruf nahi mungkar dalam artian memberantas corruption, bahkan dia mengatakan kita akan menjadikan pemerintahan itu pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Engkau siapa? Saya bukan muslim. Untuk apa? Umar bin Abdul Aziz mukmin. Bahkan kemungkaran tertinggi engkau lakukan. Engkau menyembah menyembah selain Allah. Apa gunanya amar ma'ruf nahi mungkar yang engkau lakukan? Maka tidak terpenuhi syarat tadi. Hanya saja Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan kebaikan orang kafir. Kalau dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan rizki di dunia. Dan pembahasannya panjang. Insya Allah akan kita lewati dalam Riyadhus Shalihin ini dari hadis Anas. Masalah rezeki orang kafir itu. Kenapa mereka banyak yang lebih kaya dari muslimin? Karena Allah itu tidak menyia-nyiakan kebaikan. Cuma syahidnya di sini adalah syarat ketiga ini wajib untuk ditekankan, yaitu wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Tanpa keimanan yang lain akan runtuh sia-sia. Tayyibillahuna wallahu a'lam.